Psikologi menaklukkan uang. Sobat penulis rangkuman buku kali ini, kita akan membahas buku berjudul Psychology of Money karya Morgan Housel. Buku internasional bestseller ini sudah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa. Morgan Housel, penulis buku ini, adalah seorang mantan kolumnis The Wall Street Journal yang telah memenangkan beberapa penghargaan bergengsi, seperti Best in Business Award dari Society of American Business Editor-Writer. Gaya penulisan yang simpel, logis, serta lugas tentu membuat pembaca dapat lebih mudah dalam memahami apa itu psikologi uang. Buku ini menawarkan bahasan tentang kecenderungan manusia dalam mengelola uang dengan pendekatan psikologis. Hal ini sering kali luput dari perhatian karena selama ini bahasan tentang mengelola uang lebih banyak menggunakan pendekatan teknis dan teori. Tanpa banyak kalam, berikut ini ulasan lengkapnya. Poin pertama, pandangan terhadap uang. Morgan Housel dengan bukunya The Psychology of Money tidak pernah mempermasalahkan orang-orang yang giat bekerja seakan 24 jam dirinya hanya untuk bekerja. Bahwa pasti setiap orang punya alasan dan tujuan masing-masing untuk bekerja dan untuk mendapatkan upah yang setimpal dari yang dikerjakannya. Psychology of Money mempertanyakan cara manusia dalam melihat uang. Apakah uang hanya sekedar kertas bernilai? Atau uang memang ialah sumber dari segala sumber? Sumber kesenangan, sumber kebahagiaan, sumber kenikmatan, sumber kehidupan, dan sumber lainnya. Morgan dapat menjabarkannya dengan baik bahwa uang memang dibutuhkan, namun uang tidak perlu diagungkan. Di dalam buku Psychology of Money banyak menceritakan pengalaman tokoh besar terhadap pengelolaan keuangan mereka. Ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Dari pengalaman tersebut Morgan membedahnya untuk kita pelajari dalam mengelola uang kita sendiri. Bagi Morgan, memiliki banyak harta bukan hanya tentang seberapa besar angka, yang terpenting ialah harta kita dapat memberikan kita kesejahteraan. Inilah psikologi penting dalam melihat uang. Poin kedua, mendapatkan uang versus menyimpan uang. Perilaku seseorang dalam mengelola uang berbeda-beda bergantung dari pengalaman hidupnya masing-masing. Biasanya muncul pertanyaan seperti ini, kenapa sulit sekali mengambil keputusan terkait keuangan? Berikut ini beberapa mindset tentang uang yang menurut Morgan lebih mengandalkan psikologi daripada pengetahuan teknis tentang uang. 1. Mendapatkan uang adalah satu hal, menyimpan uang adalah hal lain. Menurut Morgan, untuk bisa tetap kaya dan berhasil menyimpan uang, kamu perlu kerendahan hati dan paranoia, dalam kurung, rasa takut, kehilangan atas apa yang sudah didapat. Dengan kata lain, hidup hemat. 2. Kekayaan dalam kurung, wealth adalah apa yang tidak terlihat, yaitu aset yang masih tersimpan atau harta yang masih belum ditentukan untuk membeli sesuatu. Morgan mendefinisikan kekayaan dalam kurung, wealth dengan penumpukan dan tidak berlebihan dalam membelanjakan uang. 3. Kita perlu meyakinkan diri untuk menabung. Salah satu caranya adalah dengan mengurangi impulsif, sesaat, dan acuh terhadap pandangan orang lain. Karena kita tidak melulu harus mengikuti tren. Tidak perlu alasan tertentu untuk menabung. Menabunglah sebagai safety net dan jangan diganggu apabila tidak diperlukan. Poin ketiga, waktu adalah kunci. Morgan Housel mencontohkan ini dengan kisah fenomenal Warren Buffett, seorang jenius dalam hal manajemen dan investasi saham. Konon, ia mulai berinvestasi sejak usia 10 tahun. Dan di usia 30 tahun, harta yang dimilikinya mencapai $1 juta. Lalu pada usia 50 tahun, kekayaan Warren Buffett sudah mencapai $84.2 miliar. Bila kita membandingkannya dengan orang normal yang baru berinvestasi di usia dewasa dan ditambah dengan hasil investasi tahunan yang luar biasa, hasilnya diperkirakan baru akan mencapai puluhan juta dolar. Pelajaran dari kisah fenomenal Warren Buffett ini adalah keberhasilan finansialnya berhubungan dengan lama waktu investasi dan panjang usia investasinya. Morgan Housel menyimpulkan bahwa keahlian Buffett memang investasi, tapi rahasia sebenarnya adalah penumpukan dana dan kuncinya adalah waktu. Poin keempat, teori dan pengalaman. Secara teori, keputusan investasi sebaiknya dibuat berdasarkan tujuan keuangan dan instrumen investasi yang mendukung pencapaian hasil terbesar. Namun, kenyataannya bukan itu yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ada beberapa poin yang bisa jadi mindset baru dalam melakukan investasi, yaitu 1. Kurangi fokus mempelajari individu tertentu karena kita cenderung mempelajari contoh yang ekstrem. Misalnya saja mempelajari CEO Warren Buffett atau investor sukses lainnya yang berhasil dengan berbagai macam kompleksitas dan keberuntungannya. Sebab keberuntungan tidak dapat ditiru. Sebagai gantinya, cukup pelajari pola umum keberhasilan dan kegagalan yang ia alami. Semakin umum polanya, semakin mudah untuk diterapkan dalam berinvestasi. 2. Keberuntungan dan risiko adalah dua sisi koin yang sama.
Risiko dalam berinvestasi sudah menjadi bagian yang harus dihadapi saat mencoba belajar mengenai cara terbaik mengelola uang. 3. Penting untuk mengetahui kapan merasa cukup. Kamu harus tahu kapan waktunya untuk berhenti mengambil risiko yang tidak sepadan dengan hasilnya. 4. Tidak ada yang gratis, sebagian barang hanya tidak tertera harganya. Pandang naik turun investasi sebagai biaya yang harus dibayar, bukan denda yang memberatkan. 5. Keberhasilan sebagai investor akan ditentukan oleh bagaimana cara kamu dalam menanggapi momen menguntungkan yang bisa melipat gandakan nilai investasi masa depan. 6. Terapkan strategi keuangan yang bisa membuat kamu tetap tidur nyenyak di malam hari. Bangun hubungan emosi yang sehat dengan investasi agar tidak menjadi beban pikiran di tengah ketidakpastian masa depan dan perakiraan ekonomi. Dan mendapatkan kendali atas waktu adalah salah satu kunci kebahagiaan yang bisa dicapai. Poin kelima. Jangan mengejar kekayaan. Dalam buku ini Morgan menyatakan bahwa tidak ada kebenaran universal dalam keuangan. Yang ada adalah strategi yang ampuh untuk sebagian orang dan mungkin tidak bagi sebagian yang lain. Jadi, dia mengajak pembaca untuk mencari apa yang ampuh bagi mereka. Ia juga menuliskan pengakuannya terkait apa yang ampuh bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut ini. 1. Morgan tidak mengejar kekayaan. Ia berpegang pada apa yang dikatakan oleh Charlie Munger, "Saya tak ingin jadi kaya. Saya hanya ingin jadi mandiri." Karena itu ia tidak begitu tertarik untuk mengejar hasil terbesar atau menjaminkan aset untuk hidup semewah mungkin. Ia lebih menyukai menabung tanpa tujuan tertentu dan membiarkan waktu menggandakan nilainya. 2. Ia menghentikan kenaikan standar dan gaya hidup meskipun pendapatannya mulai meningkat. Ia menabung dan menginvestasikan sisa uangnya sebagai gantinya. 3. Setiap kali menerima gaji, ia dan istrinya menginvestasikan uang tersebut ke dalam reksadana indeks (kombinasi saham AS dan internasional). Namun tidak ada sasaran tertentu dan jumlahnya berasal dari sisa pendapatan setelah dibelanjakan. Mereka juga mempersiapkan dana pensiun dan biaya kuliah anak-anaknya dengan reksadana yang sama. Tentu saja, buku ini sangat menarik untuk dibaca. Sejatinya, buku ini tidak menjelaskan secara detail mengenai jenis-jenis investasi. Sebab yang ingin disampaikan oleh Morgan dalam buku ini adalah pendekatan secara psikologis memahami uang. Demikian Sobat Penulis, rangkuman buku berjudul Psychology of Money karya Morgan Housel. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.